wabarakatuh. Nama saya Nur Soma, NIM 200-279, kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan PPT tentang motivasi. Pengertian motivasi: keberhasilan merupakan sebuah output dari proses yang berkesinambungan dan akumulasi berbagai faktor mendorong. Menurut Bastidt tahun 2000, keberhasilan seseorang tergantung dari berbagai faktor. Berbicara tentang motivasi, maka akan muncul suatu pemahaman bahwa makna itu akan mengarah kepada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga akan mendapatkan kepuasan. Karena adanya kebutuhan itu, maka menimbulkan suatu dorongan atau usaha yang terwujud dalam suatu perilaku tertentu. Selanjutnya, konsep motivasi. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang yang tidak seimbang, artinya dia sedang berada dalam a state of disequilibrium. Tetapi sebaliknya, bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh, berada di tangan dan mendapatkan kepuasan daripadanya, maka dikatakan bahwa orang itu telah memperoleh satu keadaan seimbang. Ia sudah berada dalam a state of equilibrium. Selanjutnya, segi lingkungan atau faktor. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dalam diri seseorang berupa sikap, harapan, cita-cita, dan di posisi kebutuhan yang berkembang. Sedangkan faktor eksternal adalah desakan dari luar yang menyebabkan seseorang termotivasi. Selanjutnya, ada 3 kolom di atas adalah 1 kebutuhan, selanjutnya dorongan, selanjutnya lagi tujuan. Berdasarkan gambar di atas ditunjukkan bahwa 1 needs merupakan kebutuhan-kebutuhan yang terdapat dalam diri seseorang yang harus dipenuhi. 2. Ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomena tampak pada dorongan atau drive yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Dan 3. Akibat dari tindakan tersebut, maka tujuan yakini memuaskan kebutuhan terpenuhi. Dari uraian di atas, maka motivasi merupakan upaya individu dalam memenuhi kebutuhan. Selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka dorongan untuk melakukan sesuatu terus dilakukan. Selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan pada diri seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu karena dikehendaki. Motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Motivasi merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Motivasi adalah suatu yang melantar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan
yang dikehendakinya. Motivasi adalah suatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. Selanjutnya, ciri-ciri individu berprestasi diantaranya: 1. Self-confidence atau percaya akan kemampuan sendiri. 2. Originality atau mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya. 3. People pleaser atau tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan, tidak menyalahkan orang lain. 4. Task result oriented atau berani mengambil resiko terhadap apa yang telah diputuskan, semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas. 5. Forward oriented atau mempunyai daya antisipasi yang tinggi, mempunyai analisa. 6. Risk taker atau menyenangi tugas yang menantang, tidak cepat menyerah. Selanjutnya, sikap dasar motivasi berpresentasi. 1. Senang menghadapi tantangan yang berisiko sedang. 2. Tanggung jawab pribadi tinggi. 3. Ingin belajar dari pengalaman. 4. Pengalaman dijadikan sebagai umpan balik. 5. Adanya perasaan dikejar waktu. 6. Menyukai situasi yang menjemuk. 7. Mampu menerima kegagalan. 8. Mampu menggunakan pikiran dan akal. 9. Kreatif dan inovatif. 10. Mempunyai pengendalian diri yang kuat. 11. Sanggup bertahan dalam situasi yang tidak menentu. 12. Memiliki standar kesempurnaan untuk diri sendiri. 13. Sanggup terlibat dalam jangkauan waktu yang lama. 14. Mempelajari lingkungan. Dan 15. Berhubungan tidak sekadar bersahabatan tetapi juga mendapatkan pengetahuan. Selanjutnya, karakter motivasi. A. Majemuk. Motivasi individu untuk melakukan tindakan pada dasarnya tidak hanya mengandung satu tujuan saja, melainkan selain dari suatu tunjukkan. Oleh sebab itu, ada banyak tujuan yang ingin dicapai oleh individu karena adanya motivasi ini. B. Dapat berubah-ubah karena adanya keinginan yang bermacam-macam, maka hal ini pun akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh individu. Biasa saja suatu ketika ia menginginkan kenaikan gaji, tetapi di lain kesempatan ia ingin karirnya naik. C. Berbeda untuk setiap individu. Pada dasarnya tidak ada persamaan motivasi antara individu yang satu dengan yang lain. Dua individu yang sama-sama melakukan suatu tindakan tertentu biasa saja yang memotivasi tindakan itu tidak sama. Beberapa tidak disadari. Ada sementara yang memahami mengapa ia melakukan suatu tindakan. Biasanya karena adanya peristiwa yang menekan keinginan masuk ke dalam bawah sadar. Sehingga ketika muncul suatu tindakan, individu tersebut tidak mampu untuk mengenali motivasinya apa. Selanjutnya, faktor penurunan motivasi. 1. Lingkungan yang tidak kondusif yang berakibat tidak nyaman. 2. Merasa berada dalam situasi yang menakutkan karena adanya ancaman. 3. Beban pekerjaan yang melebihi kapasitas.
4. Pekerjaan terlalu rutin, tidak ada tantangan. 5. Kurang menguasai pekerjaan termasuk. 6. Prosedurnya. 7. Tidak ada ukuran tentang standar keberhasilan. 8. Tidak ada keseimbangan antara reward dan punishment. 9. Tidak ada kesempatan untuk mengembangkan skill sehingga menghadapi pekerjaan. 10. Baru menjadi sulit. 11. Berada di lingkungan kerja yang baru. 12. Mempunyai penilaian bahwa dirinya tidak berarti dalam kelompok. 13. Tidak memperoleh umpan balik yang membangun. 14. Kurang memperoleh pengarahan dan bimbingan dari atasan. 15. Merasa disaingkan oleh teman-temannya. Selanjutnya, teori motivasi. Teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan. Oleh sebab itu, apabila pemimpin ingin memotivasi bawahannya, harus mengetahui apa kebutuhan bawahannya. Maslow salah seseorang yang mengkaji teori kebutuhan berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang. Artinya, bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama. Mengkaitkan dengan faktor lingkungan, sebaliknya, bila pengawal itu puas, hal tersebut selalu dihubungkan dengan pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya, teori motivasi instrumental. Teori instrumental ini meliputi teori tukar-menukar atau exchange theory dan teori harapan ekstensi teori. Secara ringkasan, mengenai teori tukar-menukar dalam buku Administrative Behavior tulisan Simon pada tahun 1997 dan 141 lebih dikenal dengan sebutan Model of Organizational Equilibrium, dijelaskan bahwa dalam setiap organisasi selalu terjadi proses tukar-menukar atau jual beli antara organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Orang-orang yang menyumbang pengetahuannya kepada organisasi dan organisasi memberikan imbalan ataupun menukar dengan gaji atau upah hasil produksi organisasi, baik yang berupa barang ataupun jasa, kemudian dijual. Hasil penjualan merupakan pendapatan organisasi. Dari pendapatan inilah organisasi memberikan imbalan kepada pegawainya. Selanjutnya, pendekatan dalam motivasi kerja. Secara teori, motivasi merupakan suatu proses dalam diri seseorang yang mempengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor fisiologi maupun faktor psikologi yang menggerakkan perilaku untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam pandangan sistem, motivasi terdiri dari 3 komponen dasar yang saling berhubungan dan saling berinteraksi, yaitu komponen kebutuhan atau needs, dorongan atau drivers, dan komponen imbalan incentives. Kebutuhan merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam diri seseorang, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Dorongan merupakan suatu kekuatan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Sedangkan imbalan merupakan tujuan yang telah dicapai sebagai hasil tindakan atau perbuatan tersebut. Selanjutnya, teori proses motivasi kerja
atau V. Teori proses lebih ditekan pada pengajian bagaimana motivasi itu bisa terjadi. Di antaranya, teori yang relevan di antaranya ialah teori pengharapan atau extension theory dari Victor Fromm dan teori portal lever. Teori Fromm sebetulnya merupakan perkembangan dari teori Kurt Lewin dan Edward Tolman. Teori Fromm menunjukkan sejumlah variabel yang dikenal dengan view atau disebut valence, instrument, dan ekspektasi. Valensi berkaitan dengan kadar kekuatan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu. Indikasi mencakup nilai upah, sikap, dan kegunaan hasil. Nilainya biasanya bersifat positif dan negatif. Positif apabila hasil disenangi. Sebaliknya, hasil yang dihindari atau dibenci disebut valensi negatif. Instrumentis berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua, atau hubungan antara presentasi dengan imbalan atau pencapaian presentasi tersebut. Pengharapan adalah suatu keyakinan bahwa suatu usaha akan menghasilkan suatu tingkat presentasi tertentu. Teori ini menunjukkan bahwa tingkat pengharapan berkisaran antara 0 sampai 1. Selanjutnya, motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Secara konseptual, kinerja merupakan terjemah yang paling dianggap sesuai dari istilah performance. Juga diartikan unjuk kerja atau pelaksanaan kerja atau pencapaian kerja atau hasil kerja atau unjuk kerja atau penampilan kerja. Smith dalam Yoyon Batiar Iran pada tahun 1997 dan 82 menyatakan bahwa performance atau kinerja adalah output derived from process human or outputs. Jadi dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari suatu proses. Artinya hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebani kepadanya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan unjuk kerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayai kepadanya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi, sebab kemampuan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kemampuan, keduanya tidak dapat menghasilkan output yang tinggi. Untuk memperjelas ungkapan tersebut, McAfee dan Paul Breger pada tahun 1982 atau 3 menggambarkan secara matematik, yaitu ability atau motivation job performance. Berdasarkan rumus tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil perkalian antara kemampuan dan motivasi. Kemampuan merupakan hasil perpaduan antaranya pendidikan, pelatih, dan pengalaman. Sedangkan pengertian motivasi diartikan sebagai suatu daya pendorong atau driving
force, yang menyebabkan orang berbuat sesuatu. Kemampuan personil erat kaitannya dengan cara mengadakan penilaian terhadap pekerja seseorang, sehingga perlu diterapkan standar performance. Selanjutnya, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.